Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Tria Monika Yulita Putri dari Teknologi Informasi. Di sini aku mau menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan personal, yaitu mengelola stres. Yuk, langsung aja ke video penjelasannya. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi mengelola stres. Apa sih stres itu? Stres secara umum adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga bisa dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau tidak bersemangat. Reaksi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik ataupun mental. Stres merupakan hal yang normal dan manusiawi kok. Terkadang, kita juga membutuhkan stres sebagai bentuk dorongan untuk menjalankan suatu kegiatan. Selanjutnya, 3 jenis stres. 3 jenis stres yang pertama yaitu eustress. Eustress bersifat positif karena saat mengalami eustress, seseorang akan lebih produktif dan banyak melakukan hal yang positif. Lalu yang kedua yaitu distress. Distress bersifat negatif karena adanya beban yang menumpuk namun tanpa diimbangi dengan adanya kekuatan untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang terakhir ada neustress. Neustress bersifat netral karena lebih cenderung seperti ya sudah terima saja apa yang terjadi. Selanjutnya ada gejala-gejala stres. Apa aja sih gejala-gejala stres? Yang pertama yaitu fisik. Dari fisik, ciri-cirinya yaitu yang pertama tangan lembab, otot tegang, sakit kepala atau salah urat, nafas yang terengah-engah, dan pencernaan terganggu. Lalu yang kedua dari segi psikologis. Ciri-cirinya yaitu yang pertama cemas, bingung, sedih yang berlebihan, kesal yang berlebihan, hilangnya rasa semangat, dan sulitnya untuk berkonsentrasi. Lalu yang terakhir, interpersonal. Yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah memberi janji tapi mudah ingkar pula, dan yang terakhir senang melihat kesalahan orang lain. Selanjutnya yaitu respon manusia terhadap stres yang berlebihan. Di lingkaran pertama terdapat sumber daya untuk adaptasi. Di dalam sumber daya untuk adaptasi terdapat tekanan dari dalam dan tekanan dari luar. Tekanan dari luar yaitu contohnya seperti lingkungan di sekitar tempat tinggal. Lalu tekanan dari dalam yaitu contohnya dari diri sendiri. Setelah beradaptasi dengan tekanan-tekanan dari dalam dan dari luar, setelah itu dievaluasi. Di dalam evaluasi, seseorang akan berpikir apakah itu berdampak positif, apakah negatif. Setelah mengevaluasi, lalu timbul respon terhadap stres. Dapat berbentuk perilaku, pikiran, perasaan, dan juga fisik. Contoh reaksi stres pikiran, yaitu merasa semua orang akan membenci dirinya sendiri. Lalu, contoh reaksi stres terhadap perasaan, yaitu seseorang akan merasa putus asa dan sedih. Lalu, contoh reaksi stres secara fisik, yaitu jantung akan berdebar-debar. Lalu yang terakhir, contoh reaksi stres secara perilaku, yaitu terdapat gangguan pola makan yang tidak teratur. Selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan stres? Yang pertama yaitu perubahan kehidupan. Di sini saya mengambil contoh kuliah online karena adanya pandemi COVID-19 ini. Yang biasanya bangun pagi, mandi, sarapan, dan langsung berangkat ke kampus. Namun karena adanya pandemi ini jadinya hanya bisa lewat virtual yaitu Zoom atau Meet dan tidak bisa bertatap muka secara langsung. Lalu yang kedua yaitu persepsi terhadap stresor atau segala sesuatu dari perubahan tersebut yang dapat menghasilkan stres. Di sini saya memberi contoh yaitu menyesuaikan diri di era pandemi COVID-19 ini. Misalnya kita keluar harus memakai masker, rajin mencuci tangan, dan berjaga jarak. Lalu yang terakhir yaitu toleransi terhadap stresor. Di sini maksudnya yaitu diminta untuk menerima keadaan yang terjadi saat ini. Contohnya yaitu berusaha untuk menerima keadaan karena adanya pandemik ini jadi kuliah daring atau kuliah online.
Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif stres. Dampak positif stres adalah stres pada batas tertentu dan wajar dapat membantu untuk aktif dan selalu waspada. Lalu dampak negatif stres yaitu stres yang sangat kuat atau berlangsung secara lama dan melebihi batas kemampuan, maka akibatnya dapat mengganggu emosi dan fisik. Selanjutnya, langkah-langkah mengelola stres. Yang pertama yaitu menemukan sumber masalah. Contoh, kuliah online menjadi banyak tugas, jadi bingung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Contohnya, merasa diri sendiri tidak mampu dan lebih sering pesimis daripada optimis. Lalu yang ketiga, 3 pilihan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama berani mengungkapkan perasaan yang membuat gelisah, yang kedua melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi, dan yang ketiga yaitu introspeksi diri atau memperbaiki diri. Lalu yang keempat, lakukan ketiga langkah tersebut. Tanyakan kepada diri sendiri. Setelah melakukan 3 langkah tersebut, apakah sudah lebih baik? Apabila sudah lebih baik, pertahankan. Nah, di sini terdapat cara lain untuk menghadapi stres, yaitu yang pertama, ubah pikiran atau mindset kamu yang awalnya selalu berpikiran negatif, jadi lebih berpikiran positif, terutama pada diri sendiri. Lalu yang kedua, mencari bantuan atau konsultasi pada pakarnya seperti datang ke psikolog. Lalu yang ketiga, mengubah pola hidup untuk lebih sehat dengan cara berolahraga, makan yang teratur, dan beristirahat yang cukup. Lalu yang terakhir, memanajemen waktu dengan baik. Dengan cara jangan melakukan sesuatu kegiatan dan hal yang sama, tapi carilah sesuatu hal atau kegiatan yang baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Selanjutnya, yuk belajar mengatasi stres, yaitu yang pertama, menyibukkan diri dengan cara melakukan kegiatan positif. Misalnya seperti hobi kamu, apapun yang sedang kamu senangi sekarang. Lalu yang kedua, jangan mudah panik atau tergesa-gesa. Lalu yang ketiga, selalu bersyukur apabila mendapat keberhasilan. Jika gagal, tetap bersabar dan berusaha lagi. Lalu yang keempat, meditasi atau menenangkan pikiran dengan cara liburan. Lalu yang kelima, tidak perlu stuck di kehidupan masa lalu, tapi jalani hidup pada masa sekarang. Lalu yang terakhir, yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan sesuatu hal yang pahit akan indah pada waktunya. Di sini saya pernah menemukan quotes, yaitu, jangan stres dan khawatir dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Ada beberapa keadaan yang memang tidak bisa kamu kendalikan, dan yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Bertahanlah hingga saat semua itu usai dan berlalu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.